Oke. Tadi sempat disinggung oleh beliau Pak Anies kalau protokol itu bukan pembawa acara. Jadi orangnya adalah protokol ataupun protokoler. Begitu nggih, Bapak Ibu. Nah, di protokol itu terdiri dari 3 poin utama. Poin yang pertama ada yang tahu? Ada yang tahu? Tata apa? Oh, belum. Baik. Di protokol itu ada yang namanya tata tempat, Bapak Ibu. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara menempatkan pejabat ataupun tokoh utama itu sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan statusnya ataupun sesuai dengan kedudukannya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang itu punya kedudukan yang berbeda. Contohnya tadi, Pak Camat tentu beda dengan Bapak perwakilan dari kepala desa atau sekdes, ya. Tentu beda karena posisinya dari segi eselonisasi, eselon lebih tinggi Pak Camat. Nah, kita belajar langsung saja. Misalkan di sini ada 4 tempat duduk. Kira-kira yang paling terhormat di sebelah mana? Ada yang tahu? Tengahnya mana? Ini bunga. Ada yang tahu di mana? Kanan. Tengah kanan, betul. Yang di bumi ini ya, itu adalah yang paling tinggi, nomor 1. Terus yang kedua di sebelah mana? Tengah kiri, betul. Jadi di sebelah kiri bumi itu nomor 2. Terus yang ketiga, ada yang tahu? Tengah kiri yang nomor 2 ya. Nggih. Terus yang ketiga di sebelah mana? Kanan. Di samping kanan. 3 sini, 4-nya di kiri. Itu kalau genap nggih Bapak Ibu. Kalau misalkan ganjil, misalkan ini 1 kursi dianggap hilang ya. Yang nomor 1 tetap di tengah, yang nomor 2 kanannya nggih, kanannya dari pejabat yang pertama atau utama. 1, 2. Di sini seringkali salah adalah dilihat dari posisi hadirin atau audiens, kadang kebalik-balik. Jadi satunya yang pertama, 2 di sebelah kanan yang utama itu ketika si yang pertama itu menghadap ya, sesuai dengan tokoh utama menghadap. Jadi bukan dilihat dari audiens. Kalau dilihat dari audiens otomatis kan 1, 2-nya malah sini. Nah, sering kebalik. Jadi itu dari orang yang berada di depan ya posisinya. Gitu. Nah, misalnya di Balai Desa Sindurejo ini kita memanggil beliau Bupati misalkan. Ibu Bupati, terus Pak Sekda, terus yang ketiga Pak Camat, yang keempat Kepala Desa. Kira-kira posisi pertama sinten? Bupati. Di sebelah mana? Bikin ya, laras ya. Terus yang kedua, Pak Sekda di sebelah kirinya Ibu Bupati. Boleh, baik. Terus yang ketiga, Pak Camat di mana? Samping kanannya, baik. Nanti yang kepala desa baru di sebelah kirinya. Sesuai dengan urutan keprotokolan ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, mungkin ada pertanyaan, itu harus kayak gitu nggak sih Mas? Kalau misal secara keadaan masih memungkinkan, berarti itu harus ya. Karena itu sesuai dengan tata penghormatannya. Siapa yang lebih utama harus berada di tengah. Gitu. Bisa nggak Mas kira-kira nanti diselipkan orang lain gitu yang nggak sesuai dengan jabatannya? Boleh Ibu, karena protokol itu tidak hanya berbasis di aturan perundang-undangan saja, tapi ada juga kebiasaan, adat istiadat ataupun maupun dari arahan dari pimpinan. Atau mungkin si pimpinan, aku pengen ngobrol sesuatu terkait dengan jalan, aku harus di sebelah PUPR. Oh, itu boleh. Jadi ada request terlebih dahulu dari pimpinan. Tapi kalau misalkan tidak ada request, berarti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua ada yang namanya tata upacara.
Tata upacara, karena ada kata-kata upacara, berarti kita mengatur bagaimana upacara itu berlangsung. Di upacara itu ada dua Bapak Ibu kategorinya. Upacara bendera dan juga upacara bukan upacara bendera. Ketika bendera, berarti seperti biasa kita upacara di lapangan. Ada pengibaran bendera, ada hening cipta dan lain-lain. Kalau yang tidak ataupun bukan upacara bendera, itu berarti acara-acara seperti ini namanya upacara bukan upacara bendera. Gitu ya, bisa dipahami? Itu ada pakemnya juga. Kalau upacara resmi itu minimal ada apa? Ada yang tahu? Upacara bendera di lapangan minimal harus ada poin-poin. Oh, itu kan orang-orangnya gitu. Kalau acaranya yang harus ada dan tidak boleh kalau nggak ada. Pengibaran bendera. Kan diiringi lagu gitu. Terus yang kedua, mengheningkan cipta, laras. Doa. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, itu harus ada gitu. Kecuali upacara itu bukan upacara yang ada pengibarannya. Pernah ibu-ibu pernah ikut Zoom dari pusat? Yang ada, ternyata nggak ada pengibaran benderanya, itu ada ya Bapak Ibu, dan itu juga benar. Gitu. Kalau acara bukan upacara bendera, ada yang tahu susunan pakemnya seperti apa? Kayak acara seperti ini tadi diawali dengan pembukaan, betul? Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, yang sering salah nih, yang atau kurang tepat ya, itu kebanyakan langsung menyanyikan Indonesia Raya. Padahal yang betul adalah menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang betul seperti itu. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin ada yang tanya, Mas, kok kalau yang presiden-presiden kok Indonesia Raya dulu baru dibuka nggih? Itu beda nggih. Jadi Indonesia Raya itu bisa dua fungsi. Yang pertama, fungsi menghormati pejabat paling tinggi di negara atau pemerintahan. Yang kedua, Indonesia itu sebagai rasa kebangsaan. Kalau kita tadi itu sebagai rasa kebangsaan. Jadi dibuka dulu pembukaan, baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun beda ketika Pak Jokowi misalnya ke sini, itu Pak Jokowi datang, hadirinnya udah langsung berdiri dan langsung menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sebagai penghormatan tamu negara. Beda fungsinya. Seperti itu nggih. Setelah setelah Indonesia Raya ada doa. Doa boleh di awal, boleh di akhir, tergantung acaranya. Ketika acara seperti ini berarti doanya di awal. Ketika pengajian ada tausiah, doanya di akhir setelah kiainya atau al-mukarramnya selesai berceramah. Gitu. Terus setelah doa ada laporan, mungkin laporan dari panitianya atau penyelenggara, terus sambutan dari yang paling utama di sini tadi Pak Camat. Terus bisa istirahat terlebih dahulu baru dilanjutkan ke acara berikutnya. Nah, yang sering juga jadi masalah itu adalah semuanya kepengen sambutan Bapak Ibu. Mungkin, Mas aku pengen sambutan iki ya Mas. Tapi perlu diketahui bahwa acara itu bukan lomba sambutan ya Bapak Ibu. Jadi nggak semuanya harus sambutan. Jadi maksimal itu 3 lah. 3 atau 4 boleh lah. Tapi kalau lebih dari itu saya sarankan jangan ya. Jadi sebisa mungkin itu sudah mewakili dari tiap-tiap instansinya. Misalkan datang ke sini, antara sambutan selamat datang itu bisa 2. 1 bisa kepala desa saja, atau yang kedua bisa camatnya saja. Kalau misalkan kepala desa sudah, camatnya tidak usah nggih boten apa-apa. Jadi yang penting sudah ada perwakilannya. Jangan nanti ke sini nanti ada PKK, terus ada siapa lagi. Nah, itu nanti kebanyakan. Jadi yang penting sudah mewakili. Setelah laporan nanti sambutan. Nah, yang sering salah juga adalah menyebut kata-kata sapaan Bapak Ibu.
Yang benar yang mana ya, Cobi? Yang terhormat Bupati Grobogan, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Mungkin ada yang mau jawab? Boleh? Siapa Ibu? Izin? Terhormat itu yang paling tinggi. Ibu Suwati, saking pundi? Dari Kecamatan Toro. Oh, dari Kecamatan Toro. Yang terhormat itu satu saja, itu yang paling atas jabatannya. Oke, terus yang selanjutnya atau berikutnya? Yang kami hormati atau yang saya hormati. Oke, boleh. Betul atau enggak Bapak Ibu? Betul, oke. Kadang ada yang masih salah, semuanya disebut yang terhormat. Padahal yang benar ada yang terhormat hanya satu orang saja. Loh Mas, nah kalau misalkan satu paket Mas, itu gimana? Ya udah disebut satu paket. Jadi di protokol itu ada yang namanya istri ataupun pejabat yang mendampingi itu satu level kedudukannya dengan pejabatnya. Misalkan beliau Pak Wakil ya, misalkan Pak Wakil Bupati, terus ada Bu Rinjani datang juga. Jadi yang terhormat Wakil Bupati Grobogan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Grobogan, karena masih satu level. Begitu. Dan seringnya acara itu yang terhormatnya, yang kami hormatinya itu banyak Ibu, sampai satu lembar. Itu benar atau enggak? Salah ya? Maksimal itu ya 5 boleh lah, 5 atau 6. Lah kalau misalkan ini Mas yang datang banyak, itu bisa dijamak Bapak Ibu. Jadi misalkan asisten sekda itu 3-3-nya datang. Asisten sekda kan ada 3 itu, kita langsung sebut saja para asisten sekda Grobogan. Terus kepala dinas datang banyak misalkan, sebut saja para kepala perangkat daerah. Sekarang namanya perangkat daerah ya, bukan dinas, bukan OPD. Para kepala perangkat daerah, para camat, camat itu juga termasuk perangkat daerah ya, para kepala desa, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Gitu. Para kepala perangkat daerah. Boleh. Bahkan waktu acara kepresidenan, kabinetnya itu tidak disebut satu-satu Ibu. Menteri PUPR, menteri gitu enggak. Para menteri kabinet Indonesia Maju. Gitu. Jadi langsung dijamak saja. Itu yang namanya, oh boleh? Iya, harus satu saja. Iya, beserta ibu atau istri. Boleh. Gitu. Di sini sering mengadakan acara-acara, ya? Oh, iya, boleh. Misalnya kita sebagai pembawa acara atau kita itu di depan itu yang sama-sama kita hormati kepala, misalkan seperti itu, boleh apa tidak? Kalau posisinya sebagai pembawa acara, saya sarankan tidak. Jadi langsung disebut jabatannya saja. Nah, sering juga kita salah dalam menyebutkan jabatan tapi diimbui kata bapak atau ibu. Dalam keprotokolan itu salah ya Bapak Ibu. Jadi misalkan yang terhormat Ibu Bupati Grobogan itu secara tata bahasa salah. Yang benar yang terhormat Bupati Grobogan. Kalau misalkan mau ditambahi, berarti ditambahin ya yang terhormat Bupati Grobogan Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM. Boleh. Jadi ibu itu berada di depannya namanya, bukan di depan nama jabatannya ya. Gitu. Boleh. Langsung satu kalimat ya, boleh. Gitu. Terus ada yang namanya tata penghormatan. Tata penghormatan itu berkaitan dengan pejabat utamanya.
Kayak tadi misalkan pejabat utamanya Pak Camat datang belakangan, pulang duluan. Itu ada tata penghormatan namanya Bapak Ibu. Misalkan naik kereta api, itu juga ada aturannya juga. Pejabat utama turun belakangan atau turun awal itu ada aturannya semuanya. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yeah. Misalkan ini sering saya dengar, beliau tidak hadir, belum hadir, tetapi yang terhormat disebut, itu bagaimana? Kalau yang terhormat belum hadir tentunya pasti ditungguin ya Ibu. Kalau yang terhormat nih, kalau yang lain itu boleh disebut, tetapi tidak usah yang masih dalam perjalanan, tidak usah. Seandainya tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asalkan mas sudah kelihatan ya, oh nggak hadir gitu, atau sudah dikonfirmasi tidak hadir gitu. Karena gitu. Sering saya dengar, beliau belum hadir, tetapi yang terhormat disebut. Itu makanya saya ganjalnya di situ. Beliaunya belum hadir, tetapi yang pertama yang terhormat disebutkan. Berarti tidak perlu J. Tidak perlu. Terus jadi misalkan yang terhormat posisi saat itu di situ. J, laras. Yang sudah hadir. Nah, sering juga ketika acara yang terhormat Bupati Grobogan, padahal yang hadir gak Ibu Bupati. Nah, itu harusnya ditambahin yang diwakili oleh siapa. Karena ada yang namanya disposisi ya. Jadi beliau itu hadir sebagai perwakilan dari Bupati. Jadi yang terhormat Bupati Grobogan yang diwakili oleh misalkan Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, gitu. Nah, di tata tempat juga ataupun tata penghormatan di sebuah acara itu sebenarnya harus ada bendera merah putih, Bapak Ibu. Di sebelah mana? Ada yang tahu? Kanan dari panggung di sini. Kalau ada bendera organisasi Mas di sebelah mana? Di sebelah kiri. Kalau bisa di sebelah kirinya ya. Kalau tidak bisa, misalkan ada satu tempat bendera, yang penting merah putihnya berada di sebelah kanan dan lebih tinggi. Kalau 3 bendera Mas, berarti merah putihnya ada di tengah dan lebih tinggi. Gitu yang benar. Nah, sekarang di sini ada yang pernah jadi pembawa acara atau MC? Semuanya? Oh gitu, berarti ini semuanya udah jago-jago ya? Belajar mau kok. Sama mau jago. Oke. Nah, yang namanya pembawa acara itu tidak serta-merta ngomong langsung ape atau lo ngomong langsung bagus Bapak Ibu. Itu ada yang namanya basic announcing skills. Jadi ada dasar-dasar, teknik dasar yang harus diamalkan atau dilatih setiap harinya. Boleh di sini berdiri, monggo. Kita belajar bareng-bareng. Boleh izin semuanya berdiri, ayo. Ada yang namanya begini Bapak Ibu. Pernah ada yang ikut padus ya, pasti ya, padus, paduan suara atau teater. Nah, sebelum membawakan acara kita pemanasan terlebih dahulu dengan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Boleh dicoba, monggo. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Boleh, baik. Selanjutnya ada yang namanya lion face atau wajah jelek. Nah, semakin jelek itu semakin bagus. Jadi fungsinya untuk melatih wajah itu biar nggak tegak ketika ngomong. Boleh dicoba, monggo. Baik, selanjutnya ada yang namanya humming atau bergumam, betul. Terus ada juga yang namanya motorcycle. Itu biar bibirnya itu lebih luas, rileks ya, betul.
Oke, boleh berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya, boleh duduk kembali, monggo. Nah, kita langsung latihan aja nggih pembawa acara. Mungkin ada yang mau coba teks saya tadi. Mbak Maya. Yuk. Mbak Maya yuk. Mbak Yati. Monggo. Kan ini semuanya juga tadi katanya pembawa acara nggih. Oh iya, dan jangan lupa kalau MC itu pakainya nafas perut nih Bapak Ibu, jadi bukan tenggorokan. Biar suaranya lebih bulat. Gitu. Monggo, ada yang mau coba? Atau saya tunjuk? Nanti hadiahnya snack. Tunjuk aja, oke. Siapa ya? Langsung runduk semua ya. Bu Yosi. Yang mana Mas? Oke, boleh. Monggo. Monggo. Di sana nggih, biar mic-nya itu bisa diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Camat Toro, yang kami hormati Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aziz, AMD. Kami persilahkan. Baik, ada komentar? Bagaimana penampilan dari Bu Yosi? Gimana? Suaranya belum bulat, terus ada lagi? Terlalu cepat. Terlalu cepat? Gimana? Oh, oke. Nah, ada yang namanya intonasi, artikulasi, phrasing, dan lain sebagainya. Nah, artikulasi itu A, I, U, E, O-nya harus jelas. Intonasi, nadanya harus lebih menarik ya. Misalkan, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aziz AMD. Kami persilakan. Jadi ada tinggi dan turunnya, ada naik turunnya, tidak datar. Dan ada yang namanya penekanan, apa yang perlu ditekankan, apa yang tidak perlu ditekankan. Gitu. Boleh berikan tepuk tangan buat Bu Yosi. Mungkin yang lainnya monggo coba. Monggo Ibu, boleh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Grobogan yang diwakili oleh Subkoordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Bapak Anis Sudaryanto, SPT.
Kami persilakan. Ada komentar? Dengan ibu siapa ini? Ibu Maya. Udah ada komentar? Intonasinya gimana? Ya, bagus. Sudah bagus. Baik, artikulasinya? Ya, bagus. Yes. Bagus. Pemenggalan katanya? Ya. Oke. Oke, baik. Gak sekolah. Mungkin ada yang mau coba lagi? Monggo. Mbak Yati kok mau? Nggih. Monggo Ibu. Oh, Mbak Erni main apa? Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara berikutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aziz AMD. Kami persilahkan. Dengan Ibu siapa? Bu Yul. Dari mana Ibu? Dari Kenteng. Boleh berikan tepuk tangan buat Ibu Yul dari Desa Kenteng. Komentarnya Bapak Ibu? Sudah bagus ya itunya, apa namanya, cara pelafalannya, intonasinya. Nah, karena kami dibatasi waktu, sharing tentang keprotokolannya akan dilanjutkan dengan bagaimana menjadi seorang dirijen yang baik dan benar. Nah, sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan satu quotes Bapak Ibu. Jam tangan yang paling mahal, ada yang tahu Rolex? Jam tangan Rolex itu bisa dibeli, tapi jam terbang itu nggak bisa dibeli. Jadi, yang perlu dilakukan oleh seorang pembawa acara adalah berlatih secara terus-menerus. Nanti suatu saat pasti nanti bakal lebih lancar, lebih luas, dan lebih pede lagi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.